Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa UGTV, senang sekali saya Rama Diansyah dapat kembali hadir dan menyapa Anda sekalian terkait dengan acara UGTV, yaitu Tim Teaching Data Science dan Analisis Big Data. Nah, pada pertemuan ke-10 hari ini, kita akan membahas terkait dengan metodologi penelitian pada data science yang menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan penelitian dan solusi berbasis data secara sistematis dan juga secara terstruktur. Pada sesi hari ini akan disampaikan oleh Antonius Angga dengan topik kebutuhan metodologi data science. Melalui materi ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami pentingnya metodologi dalam proses data science, mulai dari perumusan masalah hingga pengambilan keputusan berbasis data. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Dr. Antonius Angga, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Silakan Bapak Antonius Angga. Baik, terima kasih Pak Rama ya atas kesempatannya. Baik, untuk adik-adik, kita untuk hari ini kita membahas mengenai metodologi data science. Nanti apa saja yang akan dibahas, yaitu ada kebutuhan metodologi data science, perbandingan metodologi data science, dan yang terakhir ada metodologi CRISP-DM. Ya, nanti di sana teman-teman semua dapat belajar mengenai metodologi yang ada di dalam pengembangan software, termasuk ke dalam intinya yaitu metodologi yang ada di data science begitu. Kita langsung masuk ya Pak Rama ke bagian pertama, yaitu kebutuhan metodologi data science. Sini. Oke. Yang pertama ya, ada definisi metodologi untuk data science di sini. Ya, metodologi dalam data science ini merupakan serangkaian proses yang sistematis. Itu digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk mendapatkan wawasan yang bermakna. Intinya sih, di dalam proses metodologi data science ini kita ada proses pengumpulan, kemudian ada menganalisis data yang kita peroleh, kemudian menginterpretasikannya supaya bisa digunakan, dan terakhir kita bisa mendapatkan wawasan untuk sesuatu nilai yang bermakna gitu. Kemudian di sini ada beberapa peran metodologi data science untuk sosial humaniora ya, untuk adik-adik sekalian dan teman-teman semua. Yang pertama itu ada menjamin validitas, Pak Rama. Untuk menjamin validitas ini itu seperti apa? Biasanya kan data yang kita peroleh itu seringkali bentuknya kompleks, kemudian yang dimaksud kompleks adalah misalnya kolom-kolomnya banyak ya, kemudian juga di sini dia sifatnya subjektif. Nah, untuk menjamin validitas ini kita menggunakan metodologi untuk memastikan bahwa hasil penelitian yang didapat ini sifatnya valid dan nanti lebih mengarah ke bentuk yang objektif gitu. Jadi itu dapat dipastikan, karena kalau sifatnya objektif, nanti peneliti lain dapat menggunakan data yang kita peroleh atau data yang kita gunakan untuk penelitian lebih lanjut gitu. Yang kedua, ada mengatasi bias dan kesalahan interpretasi ya di sini. Nah, dalam hal ini yang dikatakan bias biasanya contohnya adalah dalam melakukan survei, nanti hasilnya itu terjadi bias atau datanya itu bisa dibilang sedikit ada masalah atau rancu ya, ada keraguan dan sebagainya. Nah, metodologi ini membantu mendeteksi dan mengurangi biasnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Seperti itu. Kemudian dalam hal ini membantu yang ketiga ya, membantu pengelolaan data yang beragam. Jadi untuk data sosial humaniora itu sangat beragam ya, sumbernya bisa contohnya ada di media sosial ya, komentar-komentar atau bisa berdasarkan wawancara. Nah, itu biasanya sifatnya heterogen. Jadi dengan adanya metodologi ini bisa lebih membantu supaya lebih terstruktur untuk mengatasi data yang heterogen ini, seperti itu. Dan yang keempat, ada mendukung pemilihan model yang tepat. Jadi kalau dalam pendekatan analitik ada berbagai pendekatan. Nah, nanti
di dalam data science ini ya seperti contohnya analisis sentimen, klasifikasi atau regresi. Dengan adanya metodologi ini kita dapat lebih membantu dalam memilih teknik yang tepat. Dari data yang kita punya ini nanti apa yang akan kita pilih model ya, apakah model klasifikasi atau regresi. Contohnya seperti itu. Kemudian yang terakhir ada memudahkan komunikasi hasil kepada pemangku kepentingan. Nah, di sini dalam penelitian data science ya, dalam ilmu sosial ya, seringkali digunakan oleh pemerintahan, kemudian organisasi non-profit atau bisnis. Metodologi ini membantu menyusun hasil yang lebih mudah dipahami. Jadi dengan adanya metodologi ini biasanya para pemangku kepentingan ya itu lebih mudah lagi dalam mengambil keputusan nantinya ya, dalam menentukan hasil yang telah dibuat kalau ada metodenya gitu. Oke, berarti pemangku kepentingan nanti akan mengambil keputusan berbasiskan data ya Bapak? Iya, pasti seperti itu. Jadi kalau ada metodologinya dia terstruktur dan dia juga jelas gitu ya. Nah, kemudian ya kita lanjut ke berikutnya. Ini adalah evolusi metode dari craft ke engineering pertama ya. Jadi di dalam hal ini kalau sifatnya itu craft ya, yang pertama ini perubahan paradigma ya dari yang tradisional sampai ke sekarang bersifat engineering. Kalau craft itu misalkan pertama ada kutak-katik ya. Kutak-katik itu mengacu pada eksperimen ya, kayak try and error, kemudian tapi tidak jelas rencananya itu apa. Jadi lebih bersifat coba-coba. Kemudian ada tanpa metode. Ya, tanpa metode ini nggak ada aturan metodologi standar, jadi nggak terstruktur. Kemudian sudah tanpa metode, dia juga tanpa desain. Jadi tidak ada rancangan awal yang dibuat agar tujuannya itu jelas mau apa gitu ya. Kemudian tanpa dokumentasi. Biasanya kalau tanpa pekerjaan itu tanpa dokumentasi atau contohnya mencatat prosesnya, itu akan semakin sulit nantinya kalau kedepannya ingin mengetahui hal-hal yang terjadi di masa lampau. Kalau terdokumentasi nanti akan lebih jelas. Nah, ini berubah jadi pendekatannya ke engineering. Ya, di engineering ini lebih terarah ya pendekatannya. Jadi setiap proses punya tujuannya pasti yang jelas dan langkah-langkah yang sistematis. Kemudian ada metode tertentu yang digunakan ya, misalkan metode-metode pengembangan software dan metode lainnya ya. Nah, kemudian sebelum itu kita juga membuat suatu desain sebelum melakukan implementasi. Jadi adanya desain perancangan yang berupa diagram flow atau misalkan mock up-nya dan sebagainya ya. Nah, terakhir kita bikin itu terdokumentasi dengan baik. Jadi kalau terdokumentasi dengan baik itu langkah-langkah atau hal-hal setiap langkah yang kita jalankan itu dicatat. Kemudian kalau nanti sewaktu-waktu terjadi sesuatu di masa depan dan kita bisa melihatnya di dokumentasi sebelumnya untuk cara mengatasi atau solusinya, seperti itu Pak Rahmat. Jadi memang dulu itu kita belum ada metode ya Bapak, enggak? Ya belum, mungkin ada, cuma masih istilahnya belum terlalu terstruktur dan sebagainya, urutan-urutannya. Jadi kita cuma coba-coba aja gitu ya. Iya, kalau sekarang kan udah ada metode, jadi diharapkan lebih terdokumentasi lebih baik gitu ya Pak? Betul sekali, seperti itu. Oke. Kita lanjut ya di sini. Nah, berikutnya ada jenis metodologi di sini. Ada dua di sini, metodologi kegiatan teknis dan metodologi kegiatan bisnis. Ya, di sini yang pertama kalau berdasarkan dari gambar itu ya adik-adik kita bisa melihat betapa pentingnya adanya sistem development life cycle. Nah, cycle-nya ini yang dikatakan cycle pertama dia terdiri dari analisis ya, kemudian step kedua adalah desain, ketiga pengembangan atau development-nya, kemudian keempat ada pengujian, ada pelatihan dan penerapan. Nah, nanti di sini ya untuk tahapan analisis itu mengidentifikasi kebutuhan sistem ya, mendefinisikan masalah yang ingin diselesaikan. Jadi kita biasanya analisis dulu kebutuhan sistem dan masalah-masalah yang ingin diselesaikan apa. Contohnya berbicara dengan user atau siapa yang membutuhkan ya dari masalah yang ada. Kemudian ada desain ya, setelah kita tahu nih masalah yang ada ya, kebutuhan-kebutuhannya, requirement-nya apa. Nah, itu kita desain perancangannya ya, dari perancangan alur sampai desain sistemnya ya, itu kita desain semua.
kemudian ada development. Nah, setelah desainnya ada, ya kita jadi enak nih, sudah ada desain, nah tinggal kita develop, ya kita buat berdasarkan desain yang tadi dibuat supaya lebih terarah. Jadi implementasinya biasanya ya dalam bentuk pembuatan kode program, nah, kemudian juga istilahnya itu dalam tahap develop dari sistem yang dibutuhkan. Nah, kemudian yang keempat ada pengujian. Setelah tadi di develop, itu nanti akan ada pengujian. Nah, pengujian ini yang menjadi inti juga, apakah yang tadi di develop itu sudah sesuai dengan desain dan kebutuhan yang di tahap sebelumnya, Pak Rama. Ya. Jadi seperti itu ya. Setelah itu ada pelatihan, ini memberikan pelatihan kepada pengguna akhir ya, atau end user yang membutuhkan tadi ya, bagaimana menggunakan sistem yang baru. Kalau sudah oke ya, penggunanya juga atau yang membutuhkan, baru nanti ada tahapan deployment atau penerapannya. Jadi kita siap mempublish atau meluncurkan sistem ya ke lingkungan produksi agar dapat digunakan oleh banyak orang gitu, atau yang tadinya membutuhkan tersebut gitu. Jadi dengan metodologi ini jadi rapi gitu ya Pak tahapan pengembangan data science gitu ya Pak ya? Rapi ya, jadi terstruktur. Betul. Urutannya jelas dan lebih enak juga dalam kerja sama timnya. Iya. Gitu. Nah, ini ada metode pengembangan sistem ya di sini. Ada banyak sekali metode pengembangan sistem ya. Ada metodologi yang terbilang tradisional ya, ada waterfall di sini. Ya, ini adalah contoh-contoh metodologi yang ada pada SDLC ya, modelnya ada model waterfall ya. Nah, nanti untuk waterfall ini berorientasi pada perencanaan ya, kemudian dokumentasi yang komprehensif, pendekatan prediktif dan berorientasi pada proses. Kemudian ada agile ya. Ada agile di sini ya, seperti yang dilihat di sana ya. Jadi agile ini sifatnya adalah incremental atau bertahap. Nah, dia sifatnya juga kolaboratif, kerjasama tim sangat dibutuhkan, dan kecepatan dari masing-masing tim itu perlu adanya adaptif, Pak Rama. Jadi kalau ada masalah itu nanti diulangi lagi dan sebagainya dan diceritakan gitu. Ya, contohnya seperti ini, kayak tahapannya yang pada gambar waterfall ya seperti itu, kemudian yang agile itu juga seperti itu. Mungkin kalau kita lihat dari sini Pak, metode yang sering digunakan di perusahaan itu untuk yang sekarang itu bagaimana sih Pak? Apakah yang lebih ke agile, apakah waterfall? Biasanya sih di atau sesuai kebutuhan Pak? Perusahaan-perusahaan kayak perusahaan startup yang baru ya, biasanya itu agile paling sering sih diterapkan ya, karena dia pengembangan yang sistemnya cepat ya, selalu ada incremental, dan juga biasanya kadang kayak misal setiap minggu dia ada pertemuan menjelaskan masalah-masalah yang terjadi dan sebagainya. Nah, waterfall biasanya juga masih banyak ya digunakan, tapi biasanya cocoknya untuk yang biasanya pengembangan gitu, software ya, penelitian dan pengembangan software yang butuh jangka waktu yang agak lama. Iya, gitu. mungkin agile karena timnya juga bisa saling berkolaborasi gitu ya Pak ya. Betul, jadinya kalau ya. di perusahaannya. Ya, betul. Oke. Oke. Ini ada metode SDLC ya, Software Development Life Cycle tadi ya. Seperti yang tadi dijelaskan ya, yang pertama tahapannya di sini intinya sih untuk definisinya dulu ya. Intinya SDLC ini proses yang memproduksi sebuah software dengan kualitas setinggi-tingginya tetapi dengan biaya yang serendah-rendahnya gitu. Itu sih banyak perusahaan yang maunya seperti itu. Iya betul. Nggak ada yang mau rugi Pak. Jadi tidak ingin rugi ya dan sebagainya. Nah, di sini tahapannya yang pertama ada planning, kedua ada analisis, ketiga ada desain, ya keempat implementasi, ya kelima testing dan integration, keenam itu ada maintenance. Ini mirip dengan yang sebelumnya tadi saya jelaskan, Pak Rahman, cuma ada tambahan maintenance ya. Biasanya kalau sistem atau perangkat lunak ya, software ya, aplikasi dan sebagainya yang sudah digunakan itu ada tahap maintenance ya. Jadi maintenance ini pemeliharaan, jika terjadi ada bug atau ada error nantinya akan diperbaiki di bagian maintenance itu, seperti itu. Oke. Ini berbagai metode SDLC tadi ya.
Ada selain tadi ada waterfall agile, ada prototyping, kemudian ada spiral ya. Ini waterfall juga tahapannya seperti ini tadi. Ada requirement analysis, ada design, implementation, ya, kemudian ada verification dan maintenance. Jadi setiap metodologi ini pasti membutuhkan penjadwalan atau perencanaan waktu yang berbeda. Setiap nantinya dalam pengembangan ini pasti ada timelinenya Pak Rama. Jadi ada timeline yang dibuat sehingga metode ini juga dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Jadi ada penjadwalannya gitu Pak ya? Iya. Tanggal berapa untuk fitur apa dan seterusnya gitu Pak? Iya, seperti itu. Jadi biasanya per fitur atau bulan ini menyelesaikan fitur apa, bulan ini apa dan seterusnya. Gitu. Oke. Kita masuk ke jenis pengembangan di sini, Pak Rama. Jenis pengembangan di sini itu ada jenis sistem informasi ya, dan juga nanti ada deskripsinya. Untuk jenis sistem informasi itu terbagi jadi transaction process system, ya, kemudian management information system, ketiga ada decision support system atau biasa dikenal dengan DSS. Nah, untuk yang TPS di sini itu adalah sistem yang menangani volume data yang besar dan berfokus pada efisiensi pemrosesan serta pergerakan data. Sini. Nah, kemudian untuk yang manajemen information system atau MIS di sini berfungsi untuk mengumpulkan, menganalisis dan meringkas data serta dapat digunakan untuk memprediksi tren masa depan ya berdasarkan pola historis dan wawasan bisnis. Jadi data-data dari perusahaan atau data-data apa kan ada data historisnya, nah itu bisa kita gunakan untuk memprediksi tren yang ada di masa depan gitu. Kemudian ada DSS ya, sistem ini membantu pengguna dalam mengidentifikasi masalah, mengevaluasi alternatif dan mengambil keputusan. Jadi kayak sistem penunjang keputusan dan sebagainya ya, itu bisa digunakan. Nah, di sini setiap jenis sistem membutuhkan metodologi yang berbeda. Jadi setiap sistem ya tidak selalu menggunakan metodologi yang sama. Jadi tergantung kebutuhannya dan nanti disesuaikan lagi dengan apa yang dibuat seperti itu. Ya, tugas pengembang sistem di sini dia memahami kebutuhan sistem informasi sebelum memilih metodologi yang tepat. Jadi tadi makanya ada kayak analisis kebutuhan dan sebagainya ya, itu sistem informasinya kita butuhkan supaya bisa memilih metodologi yang tepat gitu. Nah, kalau di sebelah kanan ya ini contoh tadi ya, tahapan dari misalkan ada pengembangan metode pengembangan Scrum ya, di sini tahapannya. Oke. Tahapannya di sini ada backlog, biasanya produk backlog ini dia seperti melihat fitur-fitur apa sih yang mau dibuat nantinya gitu Pak Rahman. Nah, kemudian dilakukan sprint planning ya untuk meeting-meetingnya itu perencanaan ya perencanaannya berapa kali kita melakukan diskusi, kemudian ada sprint backlog itu berdasarkan tasnya tadi kayak fiturnya ya. Tasnya tadi, nah itu 1-4 minggu melakukan sprint, nanti ada tim-timnya masing-masing di bagiannya, mereka ada bagian masing-masing itu. Kemudian ini SDLC proses ya, kemudian ada SDLC proses sih sama seperti yang tadi Pak Ramai, tidak berbeda jauh. Kemudian ini ada secure SDLC proses ya, ini lebih ke pengamanan ya dalam proses metodologi ya, ada risk assessment di situ ya. Berarti lebih melihat dari risiko pengembangan sistem informasi itu Pak ya? Iya, mengenai keamanannya gitu ya. Ya. Ada di situ ada security testing dan sebagainya, itu untuk melakukan testing terhadap keamanan sistem yang telah dibuat. Gitu. Nah, kita lanjut lagi. Berikutnya ada berbagai pendekatan pengembangan sistem, ada pendekatan linear ya, atau linear approaches. Nah, di sini pendekatan ini membagi proses pengembangan menjadi beberapa tahap ya, secara terpisah, Pak Rama. Yang pertama dia ada spesifikasi kebutuhan ya. Jadi pada tahap ini kebutuhan pengguna itu dikumpulkan ya. Jadi dikumpulkan kebutuhan pengguna, kemudian dianalisis,
persyaratannya semua didokumentasikan sehingga tidak ada yang terlewat nantinya pada saat proses desain tersebut ya. Yang kedua soalnya ada desain perangkat lunak. Nah di desain perangkat lunak ini, jadi kan tadi kita sudah dapat nih spesifikasi dari kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan tadi ya yang pertama. Nah di sini kita terapkan desainnya dari arsitektur ya, sistem yang dirancang itu seperti apa dan sebagainya. Jadi kayak bisa juga kita milih teknologi, terus perancangan basis datanya ya, Pembuatan mockup gitu, ya pembuatan mockup dan sebagainya itu bisa dilakukan di desain perangkat lunak. Setelah desainnya ada, kita bisa mengimplementasikan ya. Implementasi di tahap ketiga di sana. Proses pengkodean, implementasi salah satunya proses pengkodean ya. Jadi dimulai berdasarkan desain yang telah dibuat tadi. Jadi desainnya seperti apa, kemudian kita terapkan ke dalam kode program gitu. Kemudian yang keempat ada testing atau pengujian. Jadi sistem diuji untuk memastikan bahwa nggak ada lagi atau tidak ada kesalahan ya bug pada sistem yang tadi telah diimplementasikan gitu. Terakhir ada deployment tadi ya dan maintenance di sini. Seharusnya ada maintenance. Nah, setelah pengujian selesai nanti diterapkan sehingga orang yang membutuhkan tadi memang benar-benar bisa mengaksesnya langsung ya, bisa digunakan dan manfaatnya pun bisa dirasakan nantinya ya. Manfaatnya bisa langsung dirasakan dan sistem yang sudah jadi bisa digunakan sesuai dengan yang tadi diminta atau yang dibutuhkan gitu. Nah, di sini setiap tahap harus diselesaikan ya dan disetujui sebelum berpindah ke tahap berikutnya. Jadi biasanya sih lebih baik memang pada tahapan pada setiap tahapan ini ada pemegang keputusannya. Jika sudah setuju lanjut lagi, setuju lanjut lagi seperti Jadi itu. berurut gitu Pak ya. Oke. Jadi biar tidak lompat-lompat. Ya. Nah, selanjutnya ada iterative approach ya atau pendekatan iteratif. Di sini pendekatan iteratif ya dilakukan dengan aktivitas seperti spesifikasi kebutuhan ya, kemudian pengembangan dan validasi yang dilakukan secara langsung. Ya, di sini yang kedua, sistem awal dikembangkan secara cepat berdasarkan spesifikasi yang masih abstrak ya. Jadi dia sifatnya masih abstrak dan berbeda dengan yang tadi ya. Kalau tadi dari awal sampai akhir kebutuhannya sudah jelas gitu. Urutannya juga sudah jelas. Nah, sistem kemudian disempurnakan berdasarkan masukan dari pengguna hingga memenuhi kebutuhan. Jadi benar-benar setiap yang dibuat itu ditanya ke pengguna. Ini udah oke belum? Feedbacknya kalau, bagaimana? Gitu. Kalau ada revisi langsung dikerjakan saat itu juga. Jadi jangan langsung mengerjakan hal lain dulu sebelum revisinya selesai dari pengguna tersebut ya. Contohnya tadi adalah model agile dan spiral model. Itu benar-benar makanya tadi butuh kecepatan dan juga tim yang memang kolaborasinya baik gitu istilahnya. Nah, ini ada komponen based approach ya. Pendekatan berbasis komponen. Di sini pendekatan yang mengasumsikan sebagian sistem yang sudah ada dan bisa digunakan kembali. Nah, ini sebagian sistemnya sudah ada terus bisa digunakan kembali. Nah, fokus pengembangan sistem lebih pada mengintegrasikan komponen yang ada daripada membuat semuanya dari awal. Jadi dia nggak bikin dari awal gitu. Ya, sistem dipecah menjadi subsistem yang dapat digunakan kembali dengan fungsi tertentu. Ya, contoh modelnya di sini komponen based software engineering atau CBSE seperti itu. Ya. Oke. Nah, di sini adik-adik ya, kita mengapa harus ada standar proses dalam data science? Nah, di sini sebelum masuk ke situ ya, ada beberapa poin yang perlu diingat ya. Yang pertama adalah proses data science harus andal ya dan dapat diulang oleh orang dengan latar belakang data science yang sedikit. Nah, kemudian framework untuk merekam pengalaman sehingga memungkinkan proyek diulangi di sini. Ya, alat bantu untuk perencanaan proyek dan manajemen. Kemudian ada memudahkan bagi pengembang baru menunjukkan maturitas pekerjaan data science. Dan terakhir ada meminimalkan ketergantungan pada personal utama. Jadi dalam hal ini ya, di dalam proses data science ini standarnya itu memang pada poin-poin ini harus dipenuhi ya. Jadi sesuai dengan gambar di situ ya, ada
act-nya, ada rencananya, ada hal yang dilakukan, dan juga ada proses pengecekan. Betul. Ya, jadi dari standar ya, semuanya ada standarnya ya. Untuk langkah selanjutnya ya, setelah sistemnya itu jadi pun juga tetap ada quality improvement-nya ya. Jadi makin lama seharusnya dari waktu itu naik ya quality improvement-nya. Oke. Kemudian di sini. Baik. Oke, Terima kasih Bapak Antonius Angga atas penyampaian materi pada sesi pertama mengenai kebutuhan metodologi data science yang telah disampaikan dengan sangat baik dan sangat informatif, ya, sangat menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Bapak Antonius Angga. Jadi semoga materi yang telah dipaparkan dapat menambah wawasan dan pemahaman teman-teman mengenai pentingnya metodologi dalam proses data science dan penelitian berbasis data. Pemirsa UGTV dan teman-teman mahasiswa, demikian sesi pertama pada pertemuan ke-10 kali ini. Selanjutnya, program tim teaching mata kuliah unggulan sains data dan analisis big data akan dilanjutkan kembali setelah jeda berikut ini dengan sesi kedua dan pembahasan yang tentunya lebih menarik. Tetap bersama kami di UGTV. Oke, baik. Kembali lagi pemirsa UGTV, rekan-rekan mahasiswa sekalian, ya kita masuk pada sesi 2 ya, Pak Rama. Ya. Tadi pada sesi pertama kita sudah membahas perbedaan secara umum untuk metodologi pengembangan software atau perangkat lunak, di mana banyak sekali perbedaan ya. Nanti Pak Rama akan membahas mengenai perbandingan metodologi yang pada intinya adalah pada data science. Silakan Pak Rama. Baik, terima kasih Bapak Angga. Jadi tadi di sesi pertama kita sudah melihat Bapak Antonius Angga menjelaskan terkait dengan pengembangan sistem informasi ya, metodologinya. Bagaimana metodologi ini dibutuhkan untuk bagaimana kita melakukan penelitian atau pengembangan sistem informasi secara runut atau secara sistematis gitu ya, dan bagaimana yang tadinya ada evolusi sebelum adanya metode pengembangan sistem informasi, dan kemudian ketika ada metode sistem informasi pengembangannya, dan itu tadi kelihatan bagaimana setiap tahapannya itu bisa dilakukan secara urut seperti itu. Dan kemudian untuk sesi kedua kali ini kita akan melihat metodologi data science ya, khusus untuk data science tadi untuk sistem informasi secara umum. Nah, kali ini untuk data science-nya, bagaimana metodologi yang memang digunakan untuk rumpun ilmu sains data seperti itu. Nah, kita lihat di sini untuk metodologi yang pertama yaitu adalah metodologi SEMA ya. Jadi metodologi SEMA ini merupakan pendekatan yang dikembangkan oleh SAS Institute untuk kerangka proses eksplorasi data dan juga pembuatan model dalam analisis statistik dan machine learning ya. Kalau kita lihat di sini SEMA ini sebenarnya dikembangkan oleh SAS Institute ya. Nah, SAS Institute ini memang dia di dalam ranah statistik sebenarnya Bapak Angga gitu. Dan kemudian untuk SEMA ini memang dikhususkan untuk sains data, yang mana di dalamnya itu ada data mining ya, kemudian machine learning ya, dan juga sampai yang deep learning seperti itu. Nah, di dalam SEMA ini kita memiliki beberapa tahapan ya. Yang pertama yaitu adalah sampel. Nah, sampel artinya juga kita berarti mengambil sampel ya. Bagaimana kita memilih subset dari data yang sangat besar, misalnya big data ya. Nah, sampel ini juga harus cukup representatif ya. Bagaimana nanti dia bisa merepresentasikan dari jumlah data atau populasi yang sangat besar. Kemudian sampling juga biasanya digunakan untuk bagaimana kita
mengurangi waktu pemrosesan ya, tanpa adanya kehilangan informasi yang signifikan. Nah, sampling juga bisa kita terapkan menggunakan teknik random sampling ya, atau ya systematic sampling ya, dan lain-lain gitu. Nah, sampel ini pasti tidak hanya untuk rumpun ilmu engineering aja. Nah, pasti untuk ilmu sosial humaniora pasti kalian juga mengambil data gitu ya. Jadi semua rumpun pasti nanti akan mengambil data. Nah, sampling ini pasti akan digunakan di seluruh rumpun ilmu gitu ya. Kemudian juga yang berikutnya ada explore, bagaimana kita mengeksplorasi data gitu ya. Nah, data dianalisis, bagaimana kita memahami pola, kemudian memahami tren ya, kemudian juga keanehan di dalam data tersebut, apakah ada anomali atau tidak gitu ya. Kemudian kita juga bisa menerapkan statistik deskriptif ya. Sebelumnya kita sudah membahas mean, median ya, standar deviasi. Nah, itu bisa kita gunakan untuk eksplorasi ini. Nah, kemudian juga kita butuh namanya visualisasi data, Bapak Angga. Bagaimana kita melihat data itu divisualkan agar kita bisa membacanya dengan lebih mudah seperti itu ya. Kemudian juga untuk eksplorasi ini sebenarnya tujuan utamanya adalah bagaimana kita memahami struktur data sebelum kita melakukan pemodelan yang lebih lanjut seperti itu ya. Kemudian berikutnya kita ke modify. Nah, modify ini sebenarnya pre-processing data ya Bapak Angga. Bagaimana kita mengatasi adanya data yang hilang ya, missing value ya. Kemudian kita menerapkan imputasi atau sebaiknya kita hapus dan sebagainya. Nah, itu kan kita lihat dulu nih apakah data tersebut kalau misalnya kita hapus apakah berefek atau tidak gitu ya. Jadi kita harus lihat dulu. Kemudian juga nanti ada normalisasi ya. Kemudian ada bagaimana kita membuat variabel baru apabila dibutuhkan, feature engineering ya. Kemudian kita bisa menghapus atribut-atribut yang memang tidak relevan, apalagi di sosial humaniora ini sangat kompleks ya Bapak Angga. Betul. Jadi kita harus melihat apakah data-data tersebut itu sebenarnya kita butuhkan atau tidak sih. Nah, di modify ini yang kita nanti kita tentukan tuh apa saja memang yang atribut-atribut tersebut yang masuk ke dalam penelitian kita atau tidak gitu ya. Kemudian berikutnya adalah model. Nah, model ini berarti kita menerapkan yang namanya metode machine learning gitu ya Bapak Angga. Nah, metode machine learning misalnya nanti ada regresi ya, kemudian ada decision trees, random forest, SVM ya, kemudian juga ada yang namanya neural network, clustering gitu. Nah, itu kita butuhkan bagaimana nanti dia akan menghasilkan sebuah keputusan gitu ya Bapak Angga, berbasiskan data tentunya. Bagaimana kita memilih model yang memang sesuai dengan data yang kita dapatkan gitu ya Bapak Angga. Jadi model ini itu metode di dalam machine learning itu tidak asal pilih. Jadi kita lihat dulu datanya ini bagaimana. Nah, kemudian metode yang cocok itu apa gitu. Kemudian berikutnya adalah assess. Nah, jadi kita sudah menerapkan model. Nah, kemudian kita evaluasi. Nah, tentu saja evaluasinya menggunakan metrik-metrik machine learning gitu. Jadi nanti keluarannya merupakan misalnya nanti ada akurasinya bagaimana ya Bapak Angga, kemudian juga ada F1 score-nya ya, atau ada root mean square error gitu dan lain-lain. Nah, tingkat keberhasilan itu nanti juga akan dilihat dari hasil evaluasinya tentu saja ya. Kalau misalnya hasil evaluasinya baik, nah berarti model yang kita buat di dalam data kita itu berarti sudah bagus. Dan tentu saja juga kita lihat lagi apakah dia overfitting atau underfitting gitu. Itu nanti lebih lanjut lagi pembahasannya ya. Bagaimana ketika kita melihat data, ketika kita melihat evaluasi itu baik, namun kita juga harus cek kembali apakah dia overfit atau underfit. Gitu ya Bapak Angga. Oke. Jadi kalau saya ibaratnya orientasinya ini gimana kita mengeksplorasi data ya. Betul. Fokusnya ke eksplorasi data dan sebagainya. Tapi saya mau konfirmasi, berarti kalau misalkan yang SEMA ini
datanya itu kita ngambil sampel ya dengan teknik-teknik sampel. Betul, jadi tidak keseluruhan datanya gitu ya. Jadi biar lebih cepat. Iya, jadi datanya itu kita nanti setelah kita ambil tentu saja akan kita olah lagi gitu datanya. Jadi nggak semuanya kita ambil. Oh iya, baik. Kalau datanya banyak kan memang lebih baik ya sampel aja ya. Jadi waktunya jadi lebih terpotong. Betul. Ya. Jadi baik. yang mana data itu merepresentasikan populasi yang sangat banyak, karena kita juga bicara big data kan di mata kuliah ini gitu. Jadi memang SEMA ini biasanya metode atau model yang diterapkan di SEMA ini biasanya itu adalah clustering, yang mana datanya itu lebih kompleks, tidak ada kelas-kelas yang ditentukan di sana gitu. Jadi memang di SEMA ini fokusnya sebenarnya untuk eksplorasi data, tidak sampai ke deployment ke sistem seperti itu ya. Jadi ini untuk adik-adik yang di sosial humaniora yang memang biasanya membaca segmentasi pelanggan seperti itu kan clustering pastinya kan. Nah, itu cocok sekali untuk metode SEMA ini gitu ya. Misalnya adik-adik di bidang ekonomi gitu, bagaimana melihat pelanggan. Nah, kemudian menggunakan metode SEMA, nanti kita evaluasi. Nah, nanti keputusannya bagaimana, apa yang perlu ditingkatkan, produk mana yang perlu ditingkatkan, produk mana yang tidak perlu. Nah, seperti itu nanti kan kelihatan di segmentasi pelanggan. Betul, nah, ini metodologi SEMA ini sangat berfungsi sekali gitu. Nah, berikutnya yaitu yang kedua, metode Knowledge Discovery and Data Mining atau KDD ya, metodologi yang digunakan dalam data science untuk menemukan pola tersembunyi, hubungan atau informasi yang berguna dari dataset yang sangat besar, ya, artinya big data gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini tahapannya yang pertama adalah selection ya. Selection berarti bagaimana kita memilih dataset yang memang sesuai dengan tujuan bisnis kita gitu misalkan ya, atau tujuan penelitian kita gitu. Nah, kemudian yang kedua yaitu pre-processing ya. Tentu saja ketika kita sudah memilih sebuah dataset, nah pasti dataset tersebut akan kita pre-proses, bagaimana nanti dataset itu bebas dari kesalahan, bebas dari inkonsistensi, bebas dari duplikasi gitu ya. Kemudian bebas dari data-data yang memang kosong ya. Nah, itu nanti ada banyak sekali teknik-teknik di dalam pre-processing gitu ya. Nah, nanti pemilihan teknik-teknik di dalam pre-processing ini juga nggak selesai nih Bapak Angga. Bagaimana nanti kita harus melihat juga apakah di dalam di dalam data ini itu pre-processing itu cocok atau tidak gitu ya. Ketika kita melakukan missing value aja ada banyak sekali tuh tekniknya gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah transformation atau transformasi data. Bagaimana kita melakukan memformat kembali ke bentuk atau data yang memang sesuai dengan pemodelan di data mining tersebut gitu ya. Misalnya kita bisa melakukan feature engineering ya, dan lain-lain, menggabungkan beberapa sumber ya, memang kalau misalnya kita perlukan dan sebagainya. Nah, kemudian berikutnya adalah data mining. Data mining ini berarti kita menggunakan algoritma ya, menggunakan metode misalnya untuk klasterisasi atau asosiasi atau regresi seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah interpretasi dan evaluasi ya. Nah, kembali lagi setelah kita sudah menerapkan metode machine learning, metode deep learning atau dan sebagainya gitu ya. Nah, pasti akan kita interpretasikan dan juga kita evaluasi kembali apakah model yang sudah kita implementasikan hasilnya itu baik atau tidak gitu. Kalau misalnya hasilnya kurang baik, nah itu berarti ada sesuatu di pre-processing data biasanya Bapak Angga. Pre-processingnya kurang atau datanya kurang bersih atau penanganannya ada yang salah gitu ya. Nah, itu nanti diulang lagi, kemudian nanti diterapkan lagi metodenya, kemudian kita evaluasi lagi kalau misalnya memang hasil evaluasinya kurang baik gitu ya Bapak Angga. Gitu. Jadi adik-adik kalau di sini kan yang KDD ini ya, dia menemukan pola tersembunyi, hubungan atau informasi ya. Jadi dia kayaknya cocok untuk banyak
bidang ilmu ya istilahnya, kayak misalkan dalam bisnis, kesehatan, ilmu betul sosial sekali. ya, itu banyak bidang yang mungkin bisa masuk ya. Cuma kalau dilihat dari tahapannya, kayaknya mungkin dia butuh orang yang punya keahlian khusus di bidang tersebut ya, karena ada pre-processing, tadi ada transformasi, data mining juga sudah pakai algoritma, ya seperti itu. Jadi memang ketika kita melakukan penelitian kan sebaiknya juga kita berkolaborasi Bapak enggak. Jadi sebaiknya tidak hanya di rumpun sosial humaniora aja. Jadi kita bisa berkolaborasi misalnya dari rumpun teknik informatika misalkan, atau dari sistem informasi, yang mana nanti ketika kita melakukan penelitian nanti hasilnya juga akan lebih baik karena kita berkolaborasi sesuai dengan keahlian kita masing-masing seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya metodologi IBM Data Science. Ini merupakan pendekatan yang terstruktur yang digunakan untuk mengarahkan proyek data science dari awal hingga akhir. Oke. Nah, di sini sebenarnya tahapannya ya kurang lebih sama ya. Jadi di sini yang pertama problem to approach. Ya, bagaimana kita fokus kepada pemahaman masalah yang ingin kita selesaikan, gitu ya. Kemudian kita lihat apakah ada berapa solusi yang bisa kita lakukan atau tidak, seperti ya. Nah, kemudian requirement to collection, bagaimana kita mengidentifikasikan jenis data yang memang kita perlukan untuk kita menyelesaikan permasalahan yang kita temukan, gitu ya. Nah, itu nanti akan menjadi solusi juga ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah understanding to preparation ya. Bagaimana kita mengeksplorasi data untuk memahami pola-pola, tren dan hubungan di dalam dataset seperti itu. Kemudian berikutnya modeling to evaluation. Nah, berarti kita melakukan mengimplementasikan metode-metode data science, machine learning dan sebagainya. Kemudian kita evaluasi kembali seperti itu. Nah, kemudian di sini ada tahapan deployment nih Bapak enggak ya. Nah, artinya model yang sudah kita buat kita implementasikan misalnya di website atau di aplikasi mobile dan sebagainya. Nah, sehingga nanti bisa kita dapatkan feedback gitu. Kita bisa dapatkan umpan balik. Misalnya nanti kita coba ke pakar, apakah hasil dari kalau misalnya di ilmu kedokteran misalnya, apakah hasil dari klasifikasi penyakit ini benar atau tidak gitu kan. Nanti kan feedbacknya bisa didapatkan tuh ketika seorang dokter memeriksa secara manual dan juga dilihat dievaluasi kembali apakah hasil dari model dari sistem kita ini benar atau tidak, seperti itu Pak. Sebagai bentuk validasi aja ya. Betul sekali. Jadi feedback ini juga penting gitu ya. Jadi ketika kita melakukan pengembangan sistem informasi atau kita melakukan riset di bidang data science, nah feedback ini sangat diperlukan untuk kita bagaimana terutama memvalidasi gitu ya. Kemudian juga melihat apakah hasil yang kita dapatkan dari sistem tersebut akurat atau tidak gitu. Yang dikatakan akurat itu kan tadi kan bisa dilihat dari evaluasi ya, dari metrik, tetapi juga kita butuhkan dari pakar misalnya seperti itu. Betul. Oke. Kemudian berikutnya yaitu adalah Microsoft Team Data Science Process ya. Di sini disingkat TDSP, metodologi yang dirancang untuk memfasilitasi tim data science dalam membangun solusi data science yang efektif serta kolaboratif ya. Nah, di sini juga kurang lebih sama sebenarnya Bapak enggak ya, cuman istilah aja ya. Mereka bermain di istilah. Yang pertama ada business understanding, yang artinya berarti kita memahami nih, kita memahami masalah gitu ya. Mencari solusi, tujuan dari kita melakukan riset, tujuan dari kita melakukan pengembangan gitu ya. Kemudian data acquisition and understanding, berarti bagaimana kita mengambil data, bagaimana kita memahami pola ya, bagaimana kita memahami tren. Kemudian berikutnya modeling ya, tadi kita bagaimana mengimplementasikan metode. Kemudian deployment berarti kita bagaimana model tersebut diimplementasikan. Nah, kemudian juga ada customer acceptance. Nah, customer acceptance berarti kita bagaimana
tadi memverifikasi, mendapatkan umpan balik. Nah, ini lagi-lagi sangat penting nih. Jadi ketika kita membuat sebuah riset yang menghasilkan sebuah sistem, sebenarnya kita tidak hanya puas untuk menghasilkan sebuah sistem. Apakah sistem tersebut berguna atau tidak? Nah, itu dari customer acceptance sebenarnya. Apakah dia sistem itu valid atau tidak, sesuai dengan kebutuhan masalah atau tidak, menjadi solusi atau tidak. Nah, itu adalah dari feedback yang kita dapatkan dari para pengguna akhir, gitu ya. Betul. Itu Bapak Angga. Nah, kemudian ini gambaran ya. Ini sebenarnya hanya gambaran bagaimana di Microsoft Team Data Science ya. Di sini ada berbagai macam role-nya itu ada Solution Architect ya, Project Manager, kemudian Data Science ya. Kemudian juga ada Project Lead. Nah, sebenarnya untuk masing-masing role ini biasanya memang orang-orang yang memiliki istilahnya background di bidang informatika gitu ya, atau sistem informasi gitu. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan untuk zaman sekarang ya, untuk adik-adik yang sosial humaniora juga bisa mempelajari data science gitu ya Bapak Angga ya. Apalagi sekarang data semakin kompleks, semuanya butuh akan data semua bisa diproses menghasilkan keputusan. Nah, ini juga sangat penting ya Bapak Angga gitu. Iya, karena sekarang juga multidisiplin ya, ibaratnya dari berbagai bidang ilmu pun juga bisa mempelajari bidang ilmu lainnya gitu Pak Rahman. Jadi kalau di sini yang metodologi TDSP, dia tahapannya itu disesuaikan lagi ya berarti ya, berdasarkan role project-nya ya, role project-nya tadi ya. Berarti di dalam Microsoft Team itu punya cara seperti itu ya. Jadi ada solution architect, project manager, data scientist, project lead-nya. Baru nanti dibagi lagi ke tahapannya tadi ya. Betul. Jadi di sini kalau kita lihat di gambarannya ya, project lead, nah berarti dia bersangkutan dengan business understanding tuh di tahapan business understanding dengan si project manager gitu ya. Nah, bagaimana mereka merumuskan tuh masalah apa yang kita hadapi ya, solusi apa yang akan kita dapatkan gitu ya. Nah, kemudian project lead juga dia bersangkutan dengan data understanding ya, data understanding. Nah, bagaimana dia juga melihat akan data yang sudah kita dapatkan ya. Kemudian juga project lead juga akan bersangkutan dengan acceptance, bagaimana hasil dari feedback gitu ya, feedback dari masing-masing pengguna akhir seperti itu dan sebagainya. Kalau data science ini semua tahapan ya, kecuali cukup banyak ya. Betul. Data science jadi data science ini terbilang juga role utama ya, data science ya. Jadi dia akan mengolah data sampai menghasilkan feedback gitu ya, feedback dari pengguna akhir. Kemudian juga di sini ada PM-nya. Nah, PM-nya biasanya juga dia bekerja sama dengan si project lead gitu ya. Bagaimana mereka merumuskan akan masalah yang dihadapi, solusi apa yang akan diusulkan dan sebagainya. Kemudian juga acceptance bagaimana dari pengguna akhir. Nah, kemudian juga ada solution architect ya. Bagaimana dia biasanya berurusan dengan deployment sebenarnya ya. Arsitek ini sebenarnya berurusan dengan deployment gitu ya. Oke. Berikutnya yaitu ada domino data lab metodologi ya. Di sini kita lihat definisinya, dia ini adalah pendekatan terstruktur yang digunakan dalam platform Domino Data Lab untuk membantu tim data science dan analisis dalam mengelola proyek data science dari awal hingga akhir ya. Nah, di sini ya lagi-lagi di sini bermain kata-kata sebenarnya. Nah, di sini ada ideation, istilahnya aja ya Bapak Angga ya. Ideation berarti sebenarnya dia business understanding ya. Bagaimana mendapatkan ide dan lain-lain atau merumuskan masalah ya. Berfokus pada identifikasi masalah ya. Kemudian solusi apa yang diusulkan. Kemudian berikutnya ada data acquisition, bagaimana kita mengambil data, mengeksplor data ya.
kemudian research and development ya, R&D, bagaimana nanti kita mengembangkan model data science berdasarkan pemahaman kita ya akan data yang kita dapatkan gitu ya Pak Angga. Nah, kemudian juga kita validasi ya apakah kinerja dari model yang sudah kita implementasikan itu bekerja dengan baik atau tidak gitu ya, kita validasi. Kemudian berikutnya delivery, kita menerapkan model ke dalam lingkungan produksi. Yang sebenarnya ini apa? Sebenarnya implementation ya. Deployment gitu ya Pak Angga ya. Kemudian monitoring. Nah, monitoring berarti kita mendapatkan feedback sebenarnya. Ya, bagaimana kita memonitor tuh apakah sistem yang kita sudah deploy itu bekerja dengan baik atau sesuai dengan kebutuhan pengguna atau tidak. Seperti maintenance juga ya. Betul. Jadi nanti kalau misalnya ternyata hasil dari aplikasi data science kita sebenarnya kurang bagus, walaupun dari evaluasi metrik-metrik yang sudah kita dapatkan tinggi, tapi hasil dari aplikasi data science kita kurang tepat gitu. Jadi kita lakukan maintenance kembali gitu ya, kita perbaiki lagi. Itu Bapak Angga. Nah, kemudian berikutnya AI Project Cycle merupakan kerangka tahapan yang dilakukan dalam suatu proyek kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk mengembangkan solusi yang efektif ya. Nah, ini juga ya problem scoping, bagaimana kita melihat masalah data acquisition, data exploration, mengambil data dan juga mengeksplor ya. Ya, kalau kita mengambil data ya Bapak Angga, data itu sebenarnya kalau sekarang kita bisa mengambil dari internet sebenarnya Bapak Angga ya. Kalau bicara data sekarang semua data sudah sangat mudah untuk kita ambil gitu. Kalau misalnya kita bicara zaman dulu ya data sulit ya, sebelum ada internet ya. Ya kalau sekarang mah data ya semuanya bisa kita tinggal scraping atau crawling gitu ya. Nah, bagaimana data tersebut sudah otomatis nanti kita dapatkan. Nah, nanti kita tinggal explore tuh apakah data tersebut itu sesuai atau tidak yang kita butuhkan gitu ya. Kemudian kita modeling ya. Tentu saja kita implementasikan metode-metode machine learning, kita evaluasi, kemudian baru kita deployment seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya kita bicara penelitian data science, misalnya Bapak Angga, ini misalkan di informatika atau di sistem informasi ya. Nah, kalau biasanya di informatika atau di sistem informasi, ketika kita melihat penelitian data science, biasanya kita perlu sampai deployment nih Bapak Angga. Iya, perlu sampai deployment. Bagaimana nanti sistem tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak gitu ya. Bagaimana kita melihat feedback misalnya dari teman-teman sekitar gitu ya. Nah, sebenarnya dalam proyek data science ini kan sebenarnya tidak hanya dari ranah informatika aja, kita bisa ngajak teman dari sosial humaniora gitu ya. Jadi kalau misalnya ternyata data yang kita dapatkan misalnya dari data minimarket misalnya, nah itu kan orang-orang ekonomi yang biasanya akan lebih paham tuh terkait dengan itu, ya. Oke, nah kemudian ternyata kita udah tahu nih ya, ternyata di Indonesia ya sudah ada metode data science yang memang sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional ya, yaitu adalah namanya CRIPS-DM. Nah, bagaimana CRIPS-DM ya, nanti akan kita lanjut di sesi berikutnya gitu. Demikian Bapak Angga. Oke ya. Jadi di Indonesia sendiri sudah ada SKKNI-nya ya. Betul. Metodologi data science apa yang nantinya akan digunakan dan bisa digunakan dan cocok ya untuk beberapa proyek-proyek data science ya, sesuai dengan keputusan Menteri ya Ketenagakerjaan ya, nomor 299 di sini gitu. Oke, nanti mungkin berikutnya akan kita bahas pada sesi ketiga ya, sesi berikutnya. Nanti untuk ini yang materi atau sesi 2 ini cukup ya, kita akan lanjut lagi pada sesi ketiga setelah jeda berikut ini. Terima kasih.
Baik pemirsa UGTV dan teman-teman mahasiswa, kembali lagi bersama kami dalam program Tim Teaching mata kuliah unggulan Sains Data dan Analisis Big Data. Pada pertemuan ke-10 kali ini, kita telah memasuki sesi ketiga dengan pembahasan lanjutan mengenai metodologi dalam data science. Dan pada sesi ketiga kali ini, materi akan kembali disampaikan oleh Bapak Antonius Angga dengan topik metodologi CRISP DM. Ya. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Dr. Antonius Angga, kami persilakan waktu dan tempat. Terima kasih Pak Rama ya atas kesempatannya. Ya teman-teman UGTV, kita kembali lagi ke sesi ketiga pembahasan mengenai CRISP DM ya, metodologi CRISP DM. Di sini ya CRISP DM itu Cross Industry Standard Process for Data Mining ya, biasa disingkat dengan CRISP DM. Nah ini yang menjadi SKKNI di Indonesia untuk proyek-proyek mengenai data science ya yang biasa digunakan. Nah secara konsepnya di sini CRISP DM ini dimulai tahun 1996 ya oleh 3 veteran data mining yaitu Daimler, Chrysler, SPSS ya dan NCR. Nah, kedua versi pertama CRISP DM dirilis tahun 1999. Pertama sudah dari dulu ini dirancang. Kemudian siklus lengkap dengan 6 fase dari aspek bisnis hingga aspek teknologi ya banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan untuk menjadi acuan ya untuk metodologi di dalam internalnya, menyediakan suatu framework agar mudah diikuti serta template untuk analisis. Nah, di sini tahapannya sih terdiri dari business understanding yang pertama, kemudian yang kedua ada data understanding, berikutnya ada data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Nah, di sini bisa kita lihat tahapannya ya teman-teman. Pak Rama, di sini ada business understanding, setelah itu data understanding. Di situ ada panah bolak-balik ya, berarti nanti pada saat business understandingnya telah selesai, kemudian masuk ke data understanding, tapi pada saat di data understanding ini mungkin tidak cocok ya dengan tujuan awalnya apa, itu bisa kembali lagi ke business understandingnya. Ya, jadi kita tentukan pemahaman bisnisnya atau tujuan awalnya itu sebenarnya apa gitu ya, dan data yang ingin dicari nanti seperti apa gitu. Setelah itu juga di bagian data preparation sama modeling ini juga ada panahnya nih, bisa bolak-balik ya, karena biasanya pada saat kita mempersiapkan data ya dan kita coba memodelkan dengan algoritma tertentu, itu kadang hasilnya kurang baik ya. Biasanya sih memang kita harus mempersiapkan data dengan sebaik mungkin sehingga modelnya itu juga nanti akan ikut bagus ya jika digunakan. Itu kalau belum baik berarti ada yang masih kurang di data preparationnya Pak Rama gitu ya. Setelah itu lanjut ke evaluasi, baru jika semua sudah selesai ya. Di evaluasi ini sebenarnya juga bisa kita lihat ya nantinya kalau misalnya masih terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan, itu biasanya akan bisa balik lagi ke business understanding dari awal para mana. Setelah itu kalau evaluasinya sudah sesuai keinginan ya dan tujuannya, itu baru bisa dipublikasikan atau deployment. Nanti secara detail tahapan-tahapannya ada di slide selanjutnya. Ini ya. Nah, di sini tahapannya ya untuk metode CRISP DM yang pertama ada business understanding atau pemahaman bisnis ya. Pemahaman bisnis ini intinya untuk mengerti apa yang diinginkan suatu bisnis tersebut. Jadi bagaimana proyek data mining ini digunakan untuk mencapainya tujuannya tadi ya Rama ya. Contohnya ada determine business objective, yaitu kita pertama menentukan dulu tujuan utamanya ya. Tujuan utamanya itu apa dari sisi bisnis, kemudian kita assess situation, menilai sumber dayanya kita ada nggak, kemudian kendalanya nanti sama resikonya apa yang akan terjadi dan peluang-peluang yang ada tuh seperti apa, itu harus kita jabarkan. Kemudian menerjemahkan tujuan bisnis ke dalam tujuan analitiknya ya, harus ada tujuan analisisnya tadi. Nah kemudian ada menyusun rencana proyek secara menyeluruh. Nah ini semua terjadi di business understanding. Jadi di
tahapan business understanding ini harus lengkap ya, tidak hanya tujuan tapi juga risikonya juga harus dilihat ya Bapak. Betul, karena kita dalam membuat suatu project kita harus juga memikirkan resikonya nanti gitu ya. Kemudian tahapan kedua ada data understanding di sini. Ya, data understanding ini mengenai pemahaman data. Pemahaman data ini untuk mengumpulkan data dan memahami karakteristik awalnya. Jadi kalau datanya sudah didapat, sudah dikumpulkan, itu kita pahami karakteristiknya. Jadi kita deskripsikan strukturnya, atributnya, tipe datanya dan sebagainya kita lihat ya. Kita juga di data understanding ini termaksud ke dalam eksplorasi data tadi ya. Eksplorasi datanya itu untuk menemukan pola awalnya ya. Untuk menemukan pola awalnya, apakah misalkan pada saat kita eksplorasi ini ada nilai yang hilang ya, ataupun distribusinya tidak normal dan sebagainya, itu kita temukan di data understanding karena fokusnya adalah memahami data yang kita punya ini supaya nantinya kalau kita sudah mengetahui pola dari data yang kita dapatkan, kedepannya kita bisa tahu, oh kita cocok untuk pakai model A, model B, model C ya, dan selanjutnya itu. Kemudian tahap ketiga itu ada data preparation ya. Untuk data preparation di sini ya, itu untuk menyeleksi dan membersihkan data sebelum proses modeling. Jadi setelah tadi di data understanding kan kita mengetahui, oh ada missing value, oh ada ternyata distribusinya tidak normal. Nah di tahap data preparation ini kita melakukan tadi ya seleksi datanya, membersihkan datanya, teknik-tekniknya atau teknik-teknik gitu ya, untuk mengisi nilai yang kosong tadi ya seperti apa itu bisa kita lakukan di data preparation. Jadi kita kalau nilai kosong itu sebenarnya tidak serta merta dihapus tapi bisa juga diisi ya Pak? Iya bisa diisi ya, tidak harus dihapus ya, bisa diisi juga gitu. Jadi supaya juga kalau misalkan kita tidak mengurangi jumlah datanya juga bisa jadi seperti itu ya. Ya di sini kita juga bisa membangun atribut baru, misalkan kita membangun suatu kolom baru ya, dari kolom 1 ditambahkan dengan kolom 2 nanti jadi kolom ketiga dan seperti itu ya. Jadi bisa membuatnya seperti itu. Nah, tahapan berikutnya adalah modeling di sini. Modeling ini membangun model data mining ya dengan teknik dan juga sudah menggunakan algoritmanya, algoritma untuk misalkan algoritma machine learning ya dan berbagai tekniknya. Itu sudah masuk ke tahap modeling ya, kita mengatur parameter dari algoritmanya ya, kemudian menyusun metode validasinya ya, membagi datanya dan sebagainya. Kemudian tahap kelima ada evaluasi ya, evaluasinya ini memastikan model memenuhi kebutuhan bisnis ya, bukan hanya performa statistiknya gitu. Nah yang terakhir tadi ya sama ya, dengan mungkin mirip dengan metode-metode lain yang sebelumnya tadi dijelaskan oleh Pak Rama ya. Untuk terakhir itu ada deployment. Deployment ini intinya mengimplementasikan hasil ke dalam sistem nyata atau mendukung pengambilan keputusan. Jadi kalau sudah kita buat modelnya, dievaluasi juga sudah baik misalnya akurasinya, nah itu sebaiknya bisa kita implementasikan supaya agar lebih terasa juga manfaatnya ya, dan bisa digunakan banyak orang gitu ya. Jadi tidak hanya sebatas modal aja ya Pak ya, jadi harus ada sebuah aplikasi yang memang bisa digunakan oleh orang banyak gitu ya Pak? Iya betul, kayak sekarang kan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sudah berbasis machine learning ya, AI dan sebagainya. Oke, selanjutnya rencana proyek data science di sini ya. Setiap proyek dimulai dengan pemahaman bisnis, itu sudah pasti. Kemudian proyek data science merupakan proyek bisnis ya, sehingga harus selalu berorientasi pada pencapaian hasil yang berfokus pada bisnis. Jadi lebih ke bagaimana kita mendapatkan profit di bisnis itu juga ya Pak Rama. Proyek data science harus memiliki visi global yang selaras dengan strategi bisnisnya ya, jadi harus memang sejalan tadi dengan business understanding-nya. Kemudian tahapan proyek data science di sini ada penentuan masalah, tujuan proyek, ya, kemudian solusi dari perspektif bisnisnya bagaimana, ya, instrumen pengukuran keberhasilannya itu juga sejauh apa, itu harus diukur. Misalkan kita juga punya standar atau batasannya terkait akurasi yang ingin dihasilkan itu berapa, itu juga harus ada
ukurannya ya, instrumennya. Ya. Berikutnya ini ada penjelasan ya lebih detail masing-masing tahapan ya Pak Rama, untuk teman-teman juga nanti bisa dipahami. Yang pertama ada business understanding di sini. Business understanding itu adalah fase yang bertujuan untuk memahami secara mendalam tadi tujuan bisnis yang ingin dicapai, kemudian mengidentifikasi masalah atau tantangan, termasuk mendefinisikan tujuan data mining yang selaras dengan kebutuhan bisnisnya. Kemudian bagaimana rencana pelaksanaan proyeknya itu juga harus direncanakan di sana. Betul. Ya, termasuk kayak timeline dan sebagainya itu juga masuk ke dalam business understanding. Cost benefit analisisnya ya, apakah menguntungkan untuk melakukannya. Jadi kalau di dalam dunia bisnis ya, kalau tidak dapat untung untuk apa dilakukan gitu ya. Kalau tidak profit untuk apa gitu ya. Ya, biasanya seperti itu. Jadi cost benefit analisisnya itu pasti dipertimbangkan terlebih dahulu. Situation assessment itu analisa keadaan organisasi ya, termaksud kayak tadi sumber dayanya ada nggak yang untuk mengerjakan dan sebagainya. Keuangan ya. juga dilihat ya Pak. Ya, keuangannya juga dilihat dan sebagainya. Kemudian ada project plan, ya itu ada cakupannya, skopnya, ya batasannya sejauh apa ingin dikerjakan, time and schedule, sama tim pengembangnya nanti seperti apa. Jadi memang di business understanding ini tempat di mana pertanyaan itu akan muncul ya. Iya, banyak pertanyaan yang harusnya memang di situ ditanyakan dan ada jawabannya gitu nantinya. Gitu ya. Selanjutnya kita ke data understanding. Tahapan data understanding ini, fase data understanding dia bertujuan lebih ke mengenali tadi ya, dan mendalami data yang dimiliki. Jadi memahaminya pertama dari proses mengumpulkan data ya, menelaah data dan memvalidasi data. Jadi untuk mengumpulkan data itu ya kita lihat juga jumlah datanya ada berapa, baris dan kolomnya ya. Kemudian deskripsi datanya seperti apa ya. Kemudian selanjutnya masuk ke menelaah data. Jadi menganalisa data secara eksploratif ya, dieksplor datanya, karakteristik atributnya, fiturnya ya, keterkaitan antar data, termaksud misal melihat ada hubungan nggak sih antara atribut-atributnya gitu ya, antara kolom satu dengan kolom lainnya atau dengan yang ingin dijadikan target atau klasifikasi ya misalnya gitu. Nah kemudian memvalidasi data ya, menilai kesesuaian kualitas data dengan masalah yang akan dipecahkan. Jadi memvalidasi data cukup penting ya. Sebagai contoh, misal kita punya data di bidang kesehatan ya Pak Rama. Nah data yang kita punya sebaiknya kita validasi juga ke misalkan seorang pakar dan sebagainya ya, untuk apakah data yang kita punya ini memang benar kalau ciri-cirinya seperti ini penyakitnya ini gitu ya. Contohnya seperti itu perlu adanya validasi. Ya. Nah, kemudian di sebelah kanan bawah itu ada Python library yang biasanya ya secara umum digunakan ya untuk scientific computing, kemudian ada visualisasi, ada algoritmik ya. Di situ untuk scientific computing biasanya bisa menerapkan menggunakan Pandas ya, NumPy, SciPy ya. Nah, untuk SciPy ini ya mirip dengan NumPy ya, tapi dia lebih ke arah scientificnya ya, seperti kalkulator scientific ya gitu contohnya. Kemudian ada visualisasi bisa menggunakan Matplotlib, Seaborn ya. Untuk keduanya sama ya, Seaborn pun dia juga merupakan turunan ya dari Matplotlibnya, dan untuk dua-duanya untuk visualisasi. Kemudian ada algoritmik. Untuk teman-teman nanti kalau jika ingin menggunakan algoritma machine learning ya, kita bisa menggunakan library scikit-learn ya. Scikit-learn di situ kemudian ada stats model untuk melakukan eksplorasi dari datanya dalam hal-hal statistika. Jadi sebenarnya untuk library ini sudah disediakan gitu ya Pak oleh Python ini? Sudah biasanya sudah disediakan dan kita tinggal panggil dan bisa digunakan langsung. Ya, oke. Jadi memang untuk adik-adik di sosial humaniora juga sebenarnya sudah lebih mudah ya Pak ya untuk melakukan
pemrograman karena memang library-nya sudah disediakan gitu, Pak. Iya. Tinggal panggil aja. Kita baca saja dokumentasinya di website resminya gitu. Nanti akan ada tata caranya dan alur penggunaannya bagaimana. Oke. Selanjutnya tahapan data preparation. Di sini fase data preparation bertujuan memperbaiki kualitas data untuk pemodelan. Jadi beberapa tahapannya, pertama ada memilih dan memilah data, ya. Oke. Kemudian ada membersihkan data, yang ketiga ada mengkonstruksi data, dan keempat ada integrasi data. Ya, di sini untuk memilih dan memilah data tersebut, ya kita menentukan data mana yang relevan dengan tujuan analisis dan perlu digunakan untuk modeling nantinya. Itu kita pilih. Ya, jadi bentuk hasilnya itu data yang tidak relevan nanti mungkin bisa dibuang atau dihapus ya, hingga tersisa hanya record dan atribut yang memang penting gitu yang digunakan. Ya, termasuk ke selection data ya gitu. Kemudian membersihkan data, biasanya di sini kita mengatasi masalah data seperti tadi data yang hilang atau missing value, kemudian nilai yang tidak wajar ya, misalkan outlier ya biasa disebutnya, kemudian data yang duplikat atau duplikasi data di situ. Nanti hasilnya kita jadi punya data yang lengkap, konsisten, dan juga bisa bersih tuh karena sudah kita bersihkan tadi data yang hilang dan sebagainya. Ya, mungkin beberapa teknik ya Pak Rama yang bisa digunakan kayak imputasi ya, kemudian ada bisa juga normalisasi, atau ya kita bisa juga lakukan manual sih, koreksi manual kita lihat gitu. Ya. Selanjutnya ada mengkonstruksi data. Nah, kalau mengkonstruksi data ini aktivitas yang bisa dilakukan adalah contohnya kita menambah fitur baru atau mentransformasi fitur yang ada. Jadi lebih informatif, dan biasanya kan kita kadang misalkan dari data yang kita dapat hanya terdapat 4 kolom. Nah, kita mau lebih ada kolom baru yang lebih bermanfaat atau punya insight ya atau nilai, itu kita bisa buat kolom baru dari kolom-kolom sebelumnya gitu Pak Rama ya. Nah, ini termasuk ke dalam fitur engineering. Jadi ada fitur baru ya berdasarkan fitur lamanya. Ya, bisa kita lakukan juga transformasi data, tadi ada scaling supaya rentang nilainya sama ya, bisa juga melakukan log transformasi ya, normalisasi ya. Contohnya gini, contohnya kita bisa bikin misal fitur atau kolom umur ya, kolom umur ya, paling mudah tuh umur. Misalkan dari tanggal lahir ya, di situ kita bisa bikin kolom baru yaitu umur gitu. Nah, terakhir ada integrasi data. Ini menggabungkan beberapa sumber data menjadi satu dataset lengkap ya. Jadi hasilnya nanti satu dataset utuh dan siap digunakan. Kadang kan kita datanya misalkan hanya sedikit. Nah, kita ambil dari banyak sumber ya. Sumber A, B, C, ada yang dari internet, ada yang langsung data primer dan sebagainya. Nah, itu kita jadikan satu nantinya ya, dengan atribut yang memang kita butuhkan gitu. Kita jadikan satu, jadi satu dataset itu lengkap dan jumlahnya juga banyak gitu ya. Kadang juga memang kalau data terlalu sedikit juga itu juga menjadi masalah ya Pak ya. Iya, data terlalu sedikit jadi masalah karena kadang juga kan di dalam data science dan sebagainya, dalam penggunaan machine learning, semakin banyak datanya dan datanya berkualitas, yaitu nanti juga hasil modelnya akan semakin baik gitu. Oke. Berikutnya ada tahapan modeling ya. Ada tahapan modeling di sini. Fase modeling bertujuan untuk mengembangkan model ya, jadi membangun skenario pemodelan ya, kemudian membangun model ya. Di dalam membangun skenario pemodelan ini kita harus melakukan pemilihan algoritma machine learning ya, pembagian data, penentuan langkah eksperimen ya. Kalau untuk membangun modelnya ya kita tinggal mengeksekusi atau menjalankan algoritma yang tadi kita pilih ya. Kita pilih, kemudian pengaturan parameternya, pengukuran performance metriknya. Nanti kita sudah pilih algoritmanya, kemudian datanya kita bagi ya,
kemudian nanti pada saat dieksekusi kita atur lagi parameternya, parameter dari masing-masing algoritmanya, baru kita ukur nanti performanya bagaimana. Oke, jadi parameter juga berpengaruh Pak ya? Parameter terbaik dari algoritma tersebut juga itu berpengaruh Pak ya? Iya, karena di tiap-tiap algoritma itu dibangun dari parameter-parameter tersendiri, walaupun setiap algoritma pasti sudah punya parameter defaultnya ya, tapi tidak menjamin bahwa parameter defaultnya itu akan menghasilkan akurasi yang cukup baik gitu. Oke. Oke. Selanjutnya membangun skenario pemodelan yang pertama di sini ya. Contohnya membuat strategi pencarian model terbaik ya di sini. Pertama kita memilih algoritma, itu disesuaikan dengan tugas analitik yang dipilih. Contohnya ada algoritma KNN ya, K-nearest neighbor, itu melihat berdasarkan kedekatan tetangganya, kemudian naive Bayes ya berdasarkan probabilitas biasanya. Okay. Nah, ada regression teknik, ada SPM, decision tree, random forest, sama deep learning algoritma. Itu ya, jadi untuk klasifikasi ya mungkin bisa decision tree, random forest ya. Untuk regresi sih juga decision tree dan random forest, SPM pun sampai dengan KNN itu ada untuk regresinya sekarang. Ya. Jadi tidak hanya untuk klasifikasi saja. Oke. Kemudian yang kedua adalah membagi data. Nanti data itu dibagi ya, data yang kita punya itu dibagi sesuai dengan ketersediaannya. Ada data latih, ada data uji ya. Kita split jadi dua, data latih dan data uji. Biasanya kenapa sih kita perlu membagi menjadi dua ya? Ada data latih dan data uji. Jadi pada saat model ini belajar dari data yang tadi data latih, nah kita harus mengetahui model ini apakah benar model ini sudah belajar dengan baik dari data yang sebelumnya dipelajari. Nah, untuk itu kita lakukan pengujian ya dengan data uji tadi. Makanya kita bagi datanya jadi dua ya. Sehingga kalau pada saat data uji modelnya itu juga tetap bisa general dengan hasil yang juga baik, itu berarti model sudah cukup baik ya istilahnya hasilnya. Nah, istilahnya juga ibaratnya adik-adik kalau mau ujian ya misalnya Pak Rama ya, kalau mau ujian kan kita belajar dulu. Nah, gimana kita mau tahu apakah kita sudah belajar dengan baik atau belum ya tentang yang kita pelajari ya. Kita kalau hasil ujiannya baik dan sebagainya, nah itu pasti kita juga sudah belajar dengan baik gitu dari data tersebut. Nah, biasanya sebagai catatan di sini ya mungkin untuk porsi data latih dan data uji ini biasanya harus lebih banyak di data latih ya Pak Rama. Jadi harus lebih baik data latih dibandingkan dengan data ujinya, karena semakin banyak juga yang dipelajari oleh suatu algoritma, itu nanti dia juga akan semakin istilahnya semakin pintar ya, dan tapi perlu juga tadi diuji ya apakah kalau ada data lainnya yang dengan karakteristik sama dia akan tetap bisa dapat jawabannya atau tidak kayak gitu. Oke, mungkin ada satu lagi Pak Angga, kalau data validasi itu letaknya itu di mana ya Bapak Angga? Data validasi sih biasanya kalau di dalam kan ada machine learning dan deep learning ya. Nah, kalau pembelajaran yang lebih dalam lagi itu menggunakan 3 pembagian, yaitu tadi ada data uji, ada data latih dan data validasi. Nah, untuk data validasi ini nanti dipakai pada saat secara langsung. Jadi pada saat dia dalam proses pelatihan tadi ya kan itu modelnya berjalan Pak. Jadi proses pelatihan itu berjalan, pada saat dia selesai dalam satu data itu langsung divalidasi dengan data validasi tadi. Apakah jawabannya sesuai atau tidak. Nah, setelah itu terakhir setelah divalidasi juga pada saat model selesai belajar ya melakukan itu, nanti dia baru dilakukan pengujian di data uji tadi. Jadi stepnya itu ya ada data latih dulu, kemudian divalidasi langsung, baru dilakukan di data uji. Gitu. Oke, ya nanti mungkin untuk pembagian data ini ya
bisa banyak ya pembahasannya, bisa. Betul, sangat Jadi banyak. kayak ada pengujian lagi kayak cross validation dan sebagainya. ada teknik-teknik gitu. lagi ya? Teknik-teknik lagi. Oke. Oke, next. Nah, di sini ada yang ketiga ya, menentukan langkah eksperimen. Di sini ada beberapa teknik ya, ada best guess, ada one factor at a time, ada grid search. Biasanya ini teknik-teknik yang dipakai untuk mencari parameter terbaik. Jadi kalau untuk mencari parameter terbaik, tadi kan mungkin kita untuk menemukan dan mendapatkan model yang paling baik ya. Itu perlu kita utak-atik atau kita ubah beberapa parameter-parameter yang sudah ada dari algoritmanya gitu. Nah, ini teknik yang bisa kita gunakan. Ada 3 ini, ada best guess, one factor at a time, ada grid search. Oke, jadi parameternya ini bisa kita berikan pilihan, kemudian nanti mana yang terbaik gitu Bapak Angga ya? Betul. Oke. Ya. Kemudian di sini ada proses pelatihannya. Jadi proses pelatihannya seperti ini. Ya, ada data latih, kemudian dia masuk ke dalam teknik machine learningnya ya untuk mendapatkan modelnya. Dia belajar ya. Jadi di dalam teknik machine learningnya ada algoritma yang digunakan ya. Nah, yang di bawahnya itu ada datanya. Ya, datanya, kemudian nanti baru tercipta suatu model yang nantinya bisa dipakai atau diimplementasikan pada saat di deploy ya, deployment itu. Nah, di sini ada proses pengujian, tadi data uji, ya ada data uji, kemudian model ya. Setelah itu dapatlah suatu decision-nya. Ya, decision-nya dalam bentuk matrix confusion matrix ya. Di sini ada precision, recall, ada F1 score ya. Ini ketiganya ini sangat penting nantinya untuk melihat apakah hasilnya baik atau tidak. Semakin tinggi nilai mendekati 1 ya atau 100% dari precision, recall, dan F1 score itu akan semakin baik ya. Oke, kemudian ada mengevaluasi model ya. Di sini mengukur performansi model, mengevaluasi prosesnya ya. Untuk mengevaluasi model itu performansi capaian versus target memilih model terbaik. Kemudian mengevaluasi proses itu adalah untuk review proses yang mencari batasan atau kekurangan model tersebut. Oke. Sebenarnya Bapak Angga tadi ketika kita melakukan pengujian itu, kalau kita lakukan pengujian sebaiknya datanya itu data di luar dari data latih gitu Bapak Angga ya, atau bagaimana? Ya, jadi memang pada saat tadi misalkan pada saat pengujian tadi kan ada data uji ya. Betul. Nah, di data uji itu sudah langsung dilakukan pengujian terhadap jumlah data ujinya banyak ya, banyak dan sebagainya, dan itu juga data dengan karakteristik yang memang dari datasetnya hanya kita pecah saja, kita split. Nah, tapi akan lebih baik lagi kita validasi pada saat tadi misalkan ada tahapan deployment. Deployment itu kan sudah membangun sistem yang sudah bisa digunakan. Nah, itu kita pakai data di luar dari dataset yang kita punya, termasuk data uji, data latih, data validasi tadi. Di luar dari itu semua, kita punya data lain lagi. Data lain lagi itu yang nanti kita uji di pada saat sistem deployment tadi. Ya. Baik, sangat menarik ya pembahasannya. Baik, terima kasih Bapak Angga atas penyampaian pada sesi ketiga terkait dengan metodologi Kris DM. Semoga seluruh materi yang telah diberikan pada pertemuan 10 hari ini dapat menambah pemahaman dan juga wawasan teman-teman terkait dengan metodologi penelitian dalam data science. Pemirsa UGTV dan teman-teman mahasiswa, dengan berakhirnya sesi ketiga, maka berakhirnya pula rangkaian program tim teaching mata kuliah unggulan Sains Data dan Analisis Big Data pada hari ini. Saya Ramadiansyah dan juga Bapak Antonius Angga undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.